untuk cek sound, apakah suara saya sudah bisa didengarkan dengan cukup jelas? Oke, jelas ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Susan. Dan hari ini saya akan memimpin conference call. Oke, hari ini saya punya satu orang narasumber yang akan sangat membantu kita untuk memulai hari ini, memulai bulan ini, sehingga kita bisa lebih produktif dan terinspirasi ya. Hari ini saya akan mewawancara seorang wanita yang baru berkenalan dengan Nuskin, bisnis Nuskin kurang lebih pada bulan Mei ya. Bulan Mei 2020, bulan April 2020. Dan hari ini di bulan November, beliau adalah seorang brand director yang punya brand director lagi di bawahnya dan punya beberapa brand partner. Keren apa keren banget tuh ya. Brand director, punya brand director lagi dan punya beberapa brand partner hanya dalam waktu 6 bulan aja. Yang mau tahu ceritanya boleh nggak kasih jempolnya, kasih hatinya ya. Di Zoom sekarang kita udah punya jempol, udah punya hati. Coba kasih tahu sama saya siapa yang mau tahu ya. Oke. Tanpa berlama-lama, saya mau mengundang Ibu Resti, Ibu Resti. Ibu Resti Nendia. Halo, selamat pagi dok. Selamat pagi Uni. Sebentar, saya belum bisa lihat mukanya Uni. Iya. Oke, selamat pagi Uni. Cantik sekali Pagi. dengan power lips ya. Iya dong. Aduh, ini hobi saya memang untuk nebak-nebak gincunya orang lain. Power lips warnanya rain ya. Iya, betul. Apa kabar Uni? Sehat? Alhamdulillah sehat dok. Uni tinggal daerah mana ini? Saya tinggal di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Oh oke, masih di daerah Jakarta ya. Jakarta, iya. Oke, luar biasa. Uni boleh nggak cerita sedikit background-nya Uni sebelum ketemu dengan Nuskin tuh kerja apa? Oh ya, oke. Terima kasih dok. Selamat pagi dokter. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Resti Nendia. Saya domisili di Jakarta. Background saya sebagai pengusaha konvensional di Jakarta juga. Ya, jadi sebelum saya mengenal Nuskin, ya kesibukan saya bergerak di catering and wedding service dok, gitu ya. Jadi 16 tahun sudah saya bangun usaha saya bersama suami saya betul-betul dari nol. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan seperti itu dok. Oh wow, oke. Sekarang catering dan wedding udah mulai jalan lagi ya, udah mulai ada yang pesta Sudah, ya Uni ya. sudah. Puji Tuhan, oke. Nah Uni boleh cerita nggak? Uni tuh ketemu dengan Nuskin di bulan April 2020. Ya. Nah, itu ketemu dengan bisnisnya. Tapi boleh Iya. cerita nggak, pertama kali banget ketemu dengan Nuskin tuh kapan? Iya, pertama kali sebenarnya saya tahu gadget Nuskin yang keren ini 2009 ya. 2009 saya sudah beli, tapi ya ternyata nggak saya pakai gitu ya. Mungkin karena banyak faktor dan sebagainya, saya diemin aja sampai pada akhirnya 2019 rentang 10 tahun saya ditemukan kembali ya, ditawarkan kembali di Nuskin, produk Nuskin. Jadi selama 10 tahun tuh nggak ada yang prospek saya, nggak ada yang nawarin saya. Jangankan produknya, bisnisnya juga enggak gitu ya. Sampai saya di 2019 baru ketemu Dr. Verji, saya diperkenalkan lagi Nuskin yang memang sebenarnya beberapa bulan yang lalu saya lagi mencari gadget untuk perawatan harian saya, perawatan wajah saya buat di rumah gitu. Tapi saya belum ketemu Nuskin lagi dan nggak ada yang remind saya ya. Jadi saya sempat beli produk yang harus treatment di rumah, tapi memang harus pakai orang ketiga, harus ada perawatnya ya, jadi nggak simple gitu. Tapi saya udah beli saat itu. 3 bulan kemudian saya ditawarin lagi Nuskin, ya saya bilang ya kayaknya saya ambil lagi juga deh gitu. Karena berbagai pertimbangan, oh ya saya mau coba lagi Nuskin Galvanic Spa-nya. Oke. Nah, 2009 kan udah dikenal sama gadgetnya Nuskin. Itu Galvanic Spa juga ya? Iya, Galvanic. Oke. Beli nggak Uni 2009? Beli. Nggak saya Beli, pakai. oke. Beli. Nggak Cuma dipakai? saya nggak pakai. Oke. Tapi dikasih tahu nggak sama yang jual cara pakainya? Dikasih tahu. Ya cuma mungkin Oke.
Dulu kan saya dikenalkan dengan temannya suami saya, jadi memang nggak Mm-mm. berkontak langsung sama saya saat itu gitu ya. Komunikasinya juga kan dulu belum canggih kayak sekarang kan, nggak belum ada WA gitu ya. Jadi paling telepon gitu ya. Jadi mungkin agak terputus karena memang saya tuh nggak langsung berhubungan seperti itu. Terus ya mungkin ya balik lagi kan semua kan dok harus kesadaran dari kita kan biarpun itu kan gitu ya. Jadi ya sudah akhirnya saya nggak pakai gitu. Terus saya mau pakai sempat cuman nggak ketemu hilang karena saya ada sempat pindahan rumah dan sebagainya. Gitu. Oke, 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 oke. Jadi gadget yang lama entahlah sudah kemana ya, gitu. Iya, Pokoknya setelah beli nggak dipakai lagi karena memang iya, kurang komunikasi ya. Oleh iya, karena itu di sini poin penting banget ya Uni ya. Kalau kita udah jualan galvanic spa itu penting banget buat follow up, follow up, follow up, follow up gitu. iya, Ya. betul. Oke. Nah, oke. Jadi bulan September 2019 Uni beli Iya, lagi galvanic spa atau beli home home spa spa, Uni? Uni, home spa, home spa ya. home spa. Iya, Berarti lengkap ya. lengkap. Lengkap. Oke, dan pada saat itu Uni tuh lagi cari perawatan wajah. Memang lagi cari ya, nih ya? Lagi cari, ya. Oke, dan lucunya nggak ada yang tawarin Nuskin Nggak selama ada 10 tahun yang itu. nawarin saya. Betul, Ya segitu banyaknya. ampun. Oke, oke. Ini lucu banget loh teman-teman. Soalnya begitu banyak, saya percaya begitu banyak orang di luar sana tuh sama kayak Uni Resti gitu loh. Pengen perawatan wajah, cuma nggak ngomong sama siapa-siapa. Iya, Akhirnya cari-cari sendiri, nggak ada yang iya, nawarin. iya, Kalau Uni Resti untung, alhamdulillah banget ada yang nawarin ya 2019 iya, ya. iya. Ditawarin langsung sama dokter Verji atau bukan? Ada downline-nya Dokter Ferdi yang kebetulan klien saya di waktu pernikahannya, dia mempercayakan saya sebagai wedding organizer-nya, terus dia menawarkan saya produk home spa, seperti itu, Dok. Oh, Iya, wow. Oke, oke, oke. Nah, setelah pakai home spa, diajarin pakai rutin kah nih? iya diajarkan, diajarkan pakai Diajarin. butir, iya. Tapi ya saya waktu itu juga masih minta tolong orang yang makein saya treatment ke rumah sih awalnya. Nah, akhirnya saya memakai sendiri ya jelas pas saat saya corona itu apa kita saat corona bulan Maret saya baru melakukan semua treatment sendiri dan ternyata lebih enak ya pakai sendiri daripada dipakai ya. Gitu, Dok. Oh, oke. Jadi sebelumnya dari September sampai pandemi itu dipakein orang Iya, lain? iya, tiap hari saya Ah, ada yang datang ke rumah untuk treatment saya tiap hari. oh, enak sekali ya. Tapi ternyata lebih enak pakai sendiri. Ternyata lebih enak pakai sendiri karena kita bisa fleksibel waktunya. Kalau dipakein harus atur jadwal saya, harus atur jadwal yang treatment. Kadang sayanya pulangnya malam, yang treatmentnya ini jadi jarang ketemu. Akhirnya nggak maksimal tuh pakai Galva. Jadi saya merasakan Oh, kerennya Galva tuh saat saya memakai sendiri. oke. Dan Uni suka nggak hasilnya home spa? Suka, suka sekali, happy banget gitu ya. Saya dan yang pasti suami saya yang nomor satu tuh sebenarnya yang harus komen oke suami. Ternyata suami saya walaupun nggak kelihatan perubahan langsung, tapi dia bilang kamu cocok. Dia bilang gitu. Ini yang saya cari. Dia bilang dari dulu katanya. Ini cocok udah. Walaupun berproses ya, nggak yang muka saya langsung rubah kinclong, nggak jerawatan segala macam. Tapi dia dia support saya. Ini kamu cocok. Oh ya, saya langsung dong berbunga-bunga. Penting banget ya, coba di sini ada bapak-bapak nggak? Bapak-bapak coba dibilangin sama istrinya ya, kalau perawatan tuh dipuji gitu kan, biar istrinya juga semangat perawatan. Iya, 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 salah betul. satu support saya. Oke, itu kayak pucuk dicinta ulam tiba ya, memang Oh, lagi iya dong. cari, Iya, ketemu gitu. Wow, iya, oke. Oke, oke. Nah, Uni boleh cerita nggak gimana akhirnya Uni bisa terbuka dan jalanin bisnis Nu Skin? Gimana ceritanya? iya. Ya, yang pasti waktu dari September saya ditawarin produk, tetap dong Dokter Verji ya kan, selalu memberikan sedikit tentang prospek bisnis, karena saya lihat selalu seperti itu gitu ya. Tapi saat itu saya belum open ya, saya saat itu merasa sok sibuk kali ya gitu ya Dokter Susan gitu ya, merasa nggak coba. Ya yang satu utama itu adalah nggak open gitu. Tapi sebenarnya dok, saya tidak anti MLM gitu. Saya tahu di Nuskin ini bisnis bisnis MLM, tapi saya nggak anti MLM. Cuma saat Hmm. itu saya kayak masih bingung, saya bisa nggak ya bagi waktunya, saya bisa nggak gitu ya. Jadi lebih ke situ sih sebenarnya. Tapi jiwa saya tuh sebenarnya udah pengen banget penasaran. Nah, akhirnya saya cuma bilang, dok nih saya kasih referensi aja ya, tapi saya tidak menyuekin gitu ya. Tapi saya ngasih referensi, namanya ngasih referensi kan minimal saya udah open gitu ya. Tapi saya belum bisa melakukan saat itu gitu. Dan akhirnya pas saya pakai sendiri, saya rasa puas, saya happy.
dokter biasa follow up lagi ya gitu. Jadi betapa dahsyatnya follow up. Dokter follow up lagi, terus akhirnya saya bilang, "Oke, saya mau coba, saya mau jalani bisnis ini." Ya sebenarnya awalnya sederhana, karena saya pikir ya lumayan juga lah ya, saya bisa sharing, terus saya bisa tawarin teman-teman saya, ya minimal saya bilang buat beli, apa, skincare gue, suplemen gue, ya kan nggak perlu ngeluarin kocek dari apa, kocek yang awalnya. Jadi dari miskin aja, terus badan jadi happy dan wajah jadi cantik. Sesimpel itu awalnya, Dok. Wow, Uni lucu deh. Uni kok ngaku sih kalau gengsi? Lucu banget. Oke, dan saya melihat bahwa ternyata orang yang kayak Uni gitu ya, kemarin kan kita sempat ngobrol bahwa sebelum ketemu Homespa, Uni itu kan beli yang lain-lain yang harus Iya, dioperasikan sama orang lain, itu iya, harganya kan nggak murah kan 20 iya, juta. iya, Dan aku juga tahu gitu bahwa Uni punya catering and wedding service yang nggak kecil. iya, Artinya Uni punya cukup banyak uang gitu. iya, Tapi tetap masih tertarik untuk punya uang tambahan ya, tetap iya, happy kalau misalnya bisa beli produk perawatan itu nggak iya, usah keluar kocek ya. iya, iya. Oh, wow. Nah ini catatan buat kita teman-teman. Jangan anggap orang yang punya uang itu mereka nggak tertarik dengan uang tambahan. Bisa jadi Iya, kan nih kan, tertarik kan, cuma awalnya ya wajar kan yang namanya gengsi-gengsi dikit gitu. iya, Nah iya. nih boleh cerita nggak, tadi menarik banget, Uni tuh nggak anti MLM, kok bisa sih nih nggak anti MLM sementara satu dunia tuh anti banget? Iya, karena kalau saya, nggak ada yang salah ya dalam setiap bisnis ya, semua bisnis apapun, hanya kan sistemnya aja yang berbeda-beda gitu ya. Mau bisnis konvensional, mau bisnis jaringan, tapi kalaupun dulu saya pernah coba ngikut gitu, saya belum berhasil, bukan salah dari sistemnya, tapi ya mungkin sayanya yang masih belum serius ya, atau saya belum mengetahui, atau baru tahu intip-intip saya sudah Hmm. keluar gitu ya. Dan kalau saya melihat bahwa dulu pun ya saya masih kuliah waktu itu udah ikut gitu ya. Jadi jiwa saya tuh memang udah pengen banget ikut, tapi ya itu ya mungkin karena apa yang juga jauh dan sekarang juga dulu tuh nggak kayak sekarang kan medianya yang mudah terhubung online, kita jauh-jauh begini bisa online offline dalam satu komunitas yang sama. Dulu kan enggak gitu ya, Hmm. telepon handphone belum ada. Ya, akun saya di Padang gitu kan. Jadi tapi saya tuh sebenarnya udah menggebu-gebu dari dulu. Jadi saya lihat saya pengen ada di panggung sana. Saya bilang saya pengen seperti di pembicara di sana gitu ya. Jadi itu waktu masih kuliah gitu ya, nggak kesampaian gitu ya. Jadi ya sama gitu terhubung saat saya menjalani bisnis saya memang bersama suami konsisten berdua. Kok ya lucunya jangankan Nuskin, semua MLM udah dinawarin saya gitu ya. Padahal belum tentu juga saya nggak tertarik gitu. Dan makanya pas saya ditawar Nuskin, wah dengan saat corona, saya betul jujur saat corona memang saya cari kesibukan, Dok. Saya cari kesibukan saya karena biasa sibuk gitu, terus tiba-tiba saya harus 3 bulan kan kantor off semua, aktivitas off. Kok ya kita bekerja di rumah, 50% waktu saya punya waktu banyak ya, tapi kok ya sayang saya jadi nyari kesibukan saat dokter follow up, gayung bersambut ya saya pikir ya mana tahu yang waktu kuliah saya di dalam hati saya pengen ada di depan panggung sana bisa saya buktikan di Nuskin. Oke, ternyata benih-benih itu sudah ada dari dulu ya, nih ya. Iya, Maksudnya suka prestasi, suka iya, kesibukan ya. iya, Wow, oke oke oke. Wow, teman-teman kalau misalnya teman-teman mencari rekan bisnis ya, akan saya sangat sarankan cari yang kayak Uni Resti. Pertama, orangnya nggak negative thinking ya. Karena begitu banyak orang-orang di luar sana yang benci sama MLM, padahal nggak tahu ya nih ya, kayak apa sebetulnya iya, MLM ya. Cuma benci iya, aja, orang lain benci, ikut iya, benci gitu kan. iya, Agak aneh kan. Saya juga soalnya termasuk orang yang masuk tanpa prasangka buruk terhadap iya, MLM. Jadinya saya bisa melihat dengan lebih objektif ya nih. Kemudian iya, saya juga ngelihat bahwa Uni Resti itu tadi ya, suka prestasi dan pekerja keras ya. Itu udah modal banget tuh ya. Itu kalau ada yang kayak gitu, aduh Uni udah harus diajakin bisnis kan ya. Belum tentu kan dia nggak tertarik seperti yang tadi Uni bilang. Yes. Dan saya juga melihat bahwa di sini ada poin penting bahwa uh, ada yang follow up Uni ya. Jadi meskipun pada awalnya cuma pakai produk, happy dengan produk, tapi di follow up terus ya nih buat bisnis iya, ya. iya, di follow up. Oke, oke. Kemarin Uni cerita akhirnya Uni datang ke kantor Nuskin karena nggak enak, udah diajakin berkali-kali Iya, betul. ya.
Dan saya tuh sering banget dengar cerita orang akhirnya datang juga gitu ya, mau ke bisnis briefing, mau datang ke kantor gitu ya, sekedar untuk ketemu, gara-gara udah diajakin berkali-kali dan nggak enak, dan Iya, akhirnya terjun juga ke dalam bisnis ya. iya, Jadi kalau misalnya teman-teman ngajakin orang berkali-kali, ajakin aja. Mau dia iya, nggak enak, tapi akhirnya datang gitu kan, karena mungkin dia nggak tahu kalau dia belum lihat gitu. iya, Penting ya nih betul. ya, Iya, penting ya. betul sekali. Oke, oke. Wow, oke Oni. Terus udah gitu, gimana ceritanya dari bulan April sampai sekarang Uni kok hebat banget bisa jadi brand director, punya brand director dan beberapa brand partner. Itu Iya, inspiratif banget loh nih. Gimana ceritanya? iya. Terima kasih, Dok. Jadi ya, eee, saat saya memulai ya, saya memang betul sekali dokter bilang ya, saya nggak banyak pertimbangan tipenya saat saya udah komitmen, "Oke, Dok, saya jalan." Saya pun juga sambil belajar ya, join sambil belajar, ngikuti aja arahan upline, ikut Uni ikut ini ya, seminar, ikut ini, ikut itu. Jadi semua mengikuti sarannya upline, nurut sama upline gitu ya. Terus banyak bertanya gitu kan. Bahkan sempat Dokter Ferji waktu saya ikut April itu sakit kan, masuk di rumah sakit kan, sempat, Hmm, demam berdarah. Ya tapi, dokter tetap juga membagi waktunya setiap waktu bisa, ya saya pun kalau nggak tahu saya tanya gitu ya. Nah terus, salah satunya juga, saya tuh karena banyak vendor saya yang berdampak gitu loh Dok, terhadap situasi ini. Jadi itu juga salah satunya saya, "Oh ya, gue bisa ajak nih vendor-vendor gue untuk juga mereka punya income tambahan, karena kita juga nggak tahu kan corona sampai kapan gitu kan. Itu salah satunya juga gitu ya, atau saya juga bisa mengajak teman-teman di sekeliling saya atau keluarga ataupun, ya orang yang saya kenal deh untuk mendapat income tambahan gitu. Karena ya tadi yang pertama karena saya tahu ini produknya bagus gitu ya dan dibutuhkan saat situasi seperti ini ya, situasi normal dibutuhkan apalagi situasi seperti ini dan selalu berpikir positif. Nah ternyata, saya coba hubungi semua ya, saya menjadi BR saya masih, eee, apa eee menawarkan produk, saya belum punya tim. Nah, ternyata yang ada di pemikiran saya, vendor-vendor saya atau orang yang saya kenal yang berdampak dengan corona, itu akan join di dalam bisnisnya, ternyata itu enggak, Dok, gitu ya. Jadi ternyata ada yang enggak, ada juga yang langsung nolak, ada juga yang, "Iya iya, gue mau jalanin bisnisnya," tapi nggak jalan, Dok, gitu. hmm. Itu saya alami gitu ya. Cuma memang mungkin berproses cepat gitu, itu kurang lebih jadi selama 2 bulan saya 6.000 poin jadi BR, itu benar-benar kerja sendiri, sampai, akhirnya saya, semua udah saya follow up, saya ulang kembali. Nah, ada satu yang akhirnya setelah di-follow up 2 bulan lagi 2 bulan setelah itu ada yang akhirnya yang join. Ada yang saya pun yang jadi ruby saya, yang jadi BR saya, terus melahirkan ruby saya, itu juga lebih serunya lagi, Dok, saya udah follow up berkali-kali, dan yang terjadi saya, ditolak ditolak ditolak, seperti itu, Dok. Nah, setelah ditolak tapi ya udah saya bilang, "Ya udah kamu nggak perlu, nggak apa-apa nggak jalanin bisnisnya ya, kita tetap berteman, kamu nggak usah jalanin bisnisnya, tapi lo udah punya produk, tolong pakai produknya." Karena sama kayak saya juga ternyata Dok, beli 2017 atau 16 ya, dia bilang, "Gue udah punya deh 5, 6 tahun lalu nggak dipakai, sampai narcanya tuh semua masih ada, yang nggak ada gel." Saya bilang, "Oke, coba sayang, kamu udah beli," gitu kan. Dia tetap nggak mau pakai, saya bilang, "Gue udah cocok, lu jangan ganggu-gugat gue skincare yang udah gue pakai," dia bilang gitu kan. "Nggak apa-apa, gue nggak suruh lu ganti, skincare lu pakai, pakai silakan, ya kan. Lo nggak mau jalanin bisnisnya nggak apa-apa, tapi tolong lu pakai Galva karena sayang banget dan, gue tahu itu bagus," gitu. "Nggak, gue nggak cocok nggak cocok." Akhirnya ya pada satu kesempatan saya coba, bertemu, akhirnya, dia pakai tuh beli gel saya sepasang dan dia coba pakai, ternyata dia happy, Dok, gitu. Jadi saya bisa membantahkan, bagi saya, nggak mungkin, nggak cocok karena pakai Galva. Udah, saya yakin nggak mungkin, ternyata bener, Dok, bukan Galva, dia nggak cocok bukan karena Galva, gitu. Jadi saya Hmm. telusurin, saya cari Hmm. tahu gitu dan akhirnya dia nyerah, "Oh ya, ternyata lu bener, Res, bukan karena Galva." Gitu, Dok. Oke, 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 oke. Wah, ini menarik banget. Ada banyak poin banget Uni yang bisa aku sampaikan sama teman-teman di sini. Jadi yang pertama adalah Uni
kontak vendor-vendor ya, dan ternyata vendor-vendornya dari yang diharapkan itu nggak ada yang mau juga gitu ya, cuma satu akhirnya ya nih ya, cuma Iya. satu ya. Satu Dan setelah saya follow up 2 bulan kemudian. Jadi waktu saya wow, follow up baru April, dia belum join. Joinnya kemarin Agustus. oke, oke, Iya, wow, baru Agustus juga ya. iya, iya. Oke, jadi kita kan selalu mikir bahwa Uni Resti enak nih punya bisnis, punya banyak relasi gitu ya. Mm. Tapi ternyata nggak semudah itu juga ya nih ya. Dari Iya, orang-orang yang ada tetap aja ditolak-tolakin ya. ditolak juga. Oke. Cuma Dok, mungkin saat ditolak saya merasa ya udah nggak apa-apa gitu kan. Saya juga saya juga bermaksud baik, bantu, ditolak ya nggak apa-apa, aku cari lagi yang lain. Udah sesimpel itu aja. Move on-nya cepet nih Uni nih gitu. Iya, Jadi iya. kalau misalnya ditolak ya udahlah gitu ya, Ya udah, cari nggak yang apa-apa. lainnya nggak apa-apa gitu. Tapi kayaknya Uni juga nggak menyerah ya. Ditolak sekali nggak cukup ya nih ya. Oh iya, iya, tetap walaupun ditolak-tolak ya saya lihat gitu kan, nanti pasti akan saya follow up lagi. Jadi semua yang nolak saya udah semua saya follow up. Tinggal ya Oke. nanti saya metiknya yang mana nih gitu ya. Ya saya selalu lihat momen juga sih gitu. Kenapa biar saya yang vendor saya itu saya follow up lagi karena saya lihat bisnisnya usahanya sampai sekarang belum jalan waktu bulan Juli Agustus itu. Jadi Juli saya follow up lagi, Agustus saya baru mulai gerak gitu kan. Karena Mm-mm. saya melihat seperti itu, oh ini kayak belum jalan, ya saya masuk di di saat ruang dan waktu itu. Iya, oke, oke. Nih, aku yakin nih pasti teman-teman di sini tuh punya pertanyaan ya. Mereka kan kadang-kadang sungkan buat follow up ya nih ya. Kan udah ditolak gitu, jelas-jelas ditolak. Terus mau follow up lagi. Nah, kalau Uni follow up-nya itu pakai apa nih? Gimana caranya? Oh ya, jadi saya follow up-nya kalau memang dia udah membalas, biasanya udah nggak bahas dulu itu. Contoh kasus kayak yang si BR saya itu, saya nggak langsung bicara itu, saya biasanya ngobrol yang lain dulu, ya kan. Nah, terus setelah itu nanti kalau udah hangat lagi, udah apa ya gitu ya, baru kita singgung-singgung dikit. Atau saya cerita, ya memang saya cerita padanya bahwa ternyata saya lumayan juga loh di Nuskin gitu kan. Lo mau nggak? Paling nggak kita juga saya ceritain juga bahwa kita juga bertemu dengan komunitas orang-orang yang positif. Saya bilang, jadi kita sebenarnya bukan cuma hanya cari materi, tapi kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang positif, ya kan? Kita bisa menambah lagi relasi bisnis. Apalagi kayak kita orang pebisnis gini kan, Dok, kita memang juga harus banyak mengenal orang banyak. Nggak ada salahnya, saya bilang. Masalah kita mau jalani atau kita hanya mau pakai atau apa, nggak ada salahnya bersilaturahmi. Jadi saya biasanya kasih pandangan seperti itu. Oke, 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 oke. Jadi yang dilakukan sama Uni adalah sebetulnya bangun hubungan ya nih ya, Iya, iya, ngobrol-ngobrol santai gitu ya, nggak iya, selalu harus nodong tentang iya, bisnis gitu kan. iya, Tapi kalau ada kesempatannya ya diselip-selipin gitu kan, iya, supaya iya, supaya dia juga bisa bisa dapat gambaran lebih baik ya. Tapi yang aku iya, lihat di sini kenapa Uni bisa melakukan seperti itu, karena Uni udah punya rasa percayanya terhadap komunitas, rasa iya, percayanya terhadap bisnisnya. Sehingga Uni iya, sharing-nya bisa ringan banget gitu. iya, Bisa bisa mempengaruhi orang lain juga gitu. Yang iya, tadi yang tadi menarik lagi adalah Uni bilang bahwa nggak mungkin nih bukan Galvanya yang nggak cocok ya. Uni juga iya, punya rasa percaya yang begitu baik terhadap produk ya. iya, Begitu banyak orang yang kalau misalnya ditolak sama orang, nggak bisa nih Galvanya bikin gua jerawatan gitu kan. iya, Nah, tapi Uni punya mindset yang berbeda. Uni bilang nggak mungkin, bukan Galvannya yang nggak cocok. Kenapa tuh, Ni? iya. Jadi dalam hati saya memang waktu itu nggak mungkin gitu ya, karena saya melihat saya mesti cari tahu dulu nih skincare-nya, saya gali dulu skincare-nya, pakai skincare-nya Sinus ya, terus pemakaian Galvanya seperti apa, karena saya sering mengikuti pelatihan-pelatihan sama dokter Verji gitu ya, bahwa kalau kita pakai Galva, terus kita tanya pakai krim dokter, itu kan pasti memang ada proses keluar ya kan, keluar tadinya flek-nya nggak kelihatan jadi kelihatan, tadinya jerawatnya nggak muncul jadi muncul gitu ya. Jadi saya karena belajar-belajar itu, jadi saya juga yakin ya sebenarnya itu mungkin proses kan, proses karena dia pakai Galva keluar racun-racunnya, mendetoks atau apa gitu. Nah, ini yang pengen saya juga kasih
info ke teman saya itu gitu. Jadi saya yakin di situ gitu karena memang gel kita kan bagus gitu, nggak mungkin malah jadi merusak. Tapi kalau mengefek mungkin iya. Nah itu yang ingin saya sampaikan. Kasih dong saya waktu untuk menjelaskan. Saya bilang seperti itu. Oke, menarik banget. Jadi memang Uni udah punya pengetahuan tentang produknya sehingga Uni juga punya rasa percaya ya, sehingga Iya, bisa mengedukasi ya nih ya, iya, iya. gitu. Oke, dan tadi Uni bilang itu akhirnya menjadi salah satu rubinya Uni ya? Iya, iya. Wow. Jadi Bu Teti namanya, dia jadi brand partner saya. Terus melahirkan Ruby, Oh, melahirkan Ruby, wow. ya. Jadi ya itu makanya karena ya kencangnya kita follow up dan nggak disangka saya waktu itu pun juga saya nggak punya nomor telepon Teti sebenarnya. Jadi saya tipe yang tadinya tuh dok orangnya kerja kerja rumah kerja rumah kerja rumah. Jadi ya sorry kalau teman-teman saya bilang si Resti mah udah nggak mau lah main sama kita. Sebenarnya bukan nggak mau main, karena memang saya nggak punya waktu. Karena saya memang tipenya kalau saya sudah memilih sesuatu, saya fokus gitu ya. Jadi saya memang fokus untuk menjalankan usaha saya yang 16 tahun ya, keluarga. Itu aja. Jadi lama saya nggak punya Teti, nggak punya nomor nomor teman saya itu, sampai pada akhirnya karyawan saya itu temannya teman saya saat SMA. Jadi saya minta nomor teleponnya, saya cari. Akhirnya saya menemukan dan ya saat menemukan sih ya Resti gue udah punya Galva gitu ya. Kalau saya nggak gali atau saya stop ya udah saya tutup teleponnya mungkin ya atau nggak ngomongin lagi selesai dok. Saya nggak dapet rugi saya. Maksudnya saya nggak bisa menggali ya udah mungkin selesai. Karena di awal saya sharing saya bilang saya pakai Nuskin keren loh gitu ya gue udah punya udah lama seperti itu dok. Oke. Oke, oke. Jadi punyanya bukan beli dari Uni juga ya, dari orang Bukan, lain ya? iya Nah, dari orang lain. setelah tahu bahwa dia sudah punya Galva, Uni ngomongnya apa nih? Dipakai nggak? Saya bilang. Enggak, katanya gitu kan. Oh gitu, kenapa? Aku nggak cocok. Kok nggak cocok? Muka gue langsung keluar flek gitu kan. Gue beli skincare-nya, sampai saya di foto-foto ini semua. Ini skincare-nya gue punya, ini. Ya saya muter otak lagi dong dok, gitu kan. Gimana bisa saya tetap masuk? Ya pokoknya besok-besoknya nggak diangkat sih telepon saya gitu kan. Ya udah kita ketemuan aja, saya bilang. Kita silaturahmi main ke kantor saya bilang. Akhirnya di satu momen yang kita ketemuan karena dia juga nggak enak janji-janji terus mau ke kantor saya. Oh ya sama karena nggak enak juga. Akhirnya tapi dia nggak mau ngomongin bisnis, gue nggak enak karena gue mau janji silaturahmi main ke kantor lo Res. Ya udah akhirnya dia main ke kantor. Dan aku saat itu juga nggak nyinggung-nyinggung bisnis saat dia main ke Oke. kantor. Oke. Wow. Wow, wow. Oke, oke, oke. Menarik banget ini ya. Jadi ketika orang udah punya Galva ya nih, jangan menyerah Iya, dulu ya. Ditanya iya, ya. iya, Ditanyanya dan saya melihat bahwa Uni ini kreatif loh. Kreatif untuk menggali orang, kreatif untuk bertanya sama orang lain karena di balik pikiran Uni kalau udah punya produk belum tentu dia nggak bisa diprospek lagi. Bisa iya, diprospek produk lain, bisa diprospek bisnis juga ya nih ya. iya, betul, iya. Betul ya? Betul. Wow, oke, oke. Jadi teman-teman, kalau teman-teman prospekin orang, ternyata dia sudah punya produk Nuskin apapun itu, jangan menyerah sampai di situ ya. Coba ditanya dulu, kecuali dia memang sedang jadi member aktifnya orang lain ya. Kalau itu Iya, udah jelas-jelas nggak boleh. Tapi kalau ini kan udah lama kayaknya nggak pernah drama. dipakai juga Iya, ya. Jadinya juga betul. bukan member yang aktif ya nih ya. Iya, iya. Oke. Wow. Bahkan Oke. pas saya cek udah nggak ada namanya, kayaknya nggak didaftarin juga deh dulu mungkin. Pas saya cek Oke. sama AM nggak ada namanya. Jadi ya udah, waktu daftar ya enak lancar, nggak perlu repot-repot pindah-pindah, Oke. pindah-pindah sponsor. Oke. Wow. Betul banget ya nih ya. Kayaknya udah jodoh gitu ya. Betul, iya, Sama seperti Uni ketemu dengan timnya Dokter Verji dan iya, Bernago, itu kayak iya, jodoh banget loh. iya, 10 tahun nggak ada yang prospekin Nuskin gitu ya. iya, Itu betul. teman-teman saya bisa melihat bahwa kadang-kadang kan kita berharap untuk dapat rekan bisnis yang wow gitu ya. Tapi kalau Tuhan udah siapkan buat kita tuh pada waktunya ya kita akan Iya, menuai juga ya ketika betul, kitanya betul. siap. Kalau teman-teman kemarin Iya, hadir di Ruby Meeting, Dokter Verji juga sempat sharing bahwa uh, kita perlu jadi siap dulu kan, baru iya, Tuhan tuh bisa kirimkan rekan-rekan bisnis sama seperti Uni ya, gitu. iya.
sama seperti Uni nggak disangka-sangka gitu. Nih dari orang-orang yang ada di dalam front line-nya Uni, itu siapa aja nih? Oh ya, yang pertama ya tadi teman kuliah saya ya, yang saya prospek nolak-nolak, akhirnya dia open, dia membawa lagi. Saya bilang kamu ajak dong temen kamu, kenalin gitu ya. Yang temennya ini pun yang jadi Ruby ini, Bu Fenty ini juga dia sama dok, udah punya Galva juga sama kayak saya nggak dipakai juga, tapi hilang. Kalau Teti kan masih ada ya langsung dipakai lagi, hilang. Ternyata saya tawarin sama kayak saya juga dok, akhirnya mau beli home spa. Dia pun juga akhirnya karena saya rajin follow up mau make, gue nggak enak nih si Resti follow up gue terus, akhirnya gue pakai. Ternyata enjoy, ternyata dia happy. Akhirnya tanpa saya gimana-gimana, saya tetap undang-undang untuk bisnis, akhirnya mau ikut di bisnis dan jadi Ruby. Itu yang pertama. Yang kedua, teman saya saat SMP, tajir melintir punya salon. Ya, saya pikir pun juga nggak bisa diprospek. Gue udah punya Galva salon, gue udah pakai semua Galva. Oh iya, ya. Tapi saya coba untuk berbagai cara dan sebagainya. Saya cari tahu, ternyata juga sama. Dia beli dari sepupunya yang juga nggak member ternyata dok. Gitu. Oh ya udah aman, mulus nih ya. Akhirnya ternyata saya pikir kalau orang di salon juga agak nggak terbuka kan, ternyata mau. Ya, yang ketiga kakak kandung saya ya, kakak kandung saya dan ipar saya yang saya nggak langsung follow up di awal. Jadi bagi saya keluarga ntar dulu deh, gitu kan. Nanti dulu belakangan gitu karena saya dengar-dengar juga ya saya mau tantangannya mau lebih besar gitu loh dok. Kalau keluarga kan istilahnya yuk ikut join mungkin oh iya langsung mau dok gitu kan. Saya kan butuh orang yang komitmen, nggak iya aja, sehingga saya bilang nanti dulu deh keluarga. Saya bilang saya cari dulu orang-orang yang di luar keluarga. Ternyata benar kakak saya sih ya pas saya tawarin oh iya Ras gue juga mau, ipar saya juga kakak ipar saya oh iya saya juga mau, emang lagi mencari bisnis ya jalan gitu ya. Yang keempat adalah yaitu vendor saya yang saya udah follow up dari bulan April baru akhirnya tertarik beberapa bulan ini. Jadi memang 4 latar belakang yang berbeda, tapi masih dengan orang-orang yang saya kenal, gitu ya. Belum di luar orang-orang yang saya kenal ya paling karena yang saya kenal itu membawa kayak si Rubisa ini kan membawa temannya, ya akhirnya kita jadi tim seperti itu. Tapi yang di bawah saya langsung belum ada yang saya cari karena di medsos atau apa itu saya belum mengarah ke sana. Oke. Jadi Uni Resti masih menggunakan daftar nama yang Uni punya ya, so far ya. Oke, belum masuk ke ranah media sosial. Nah, Uni kalau ngontak orang tuh pakai apa? Pakai WhatsApp? Ada bisa WA, bisa telepon, gitu. Saya tergantung kedekatannya seperti apa. Kalau memang belum terlalu yang nggak deket-deket, biasanya saya WA dulu. Oke. Jadi WA dan telepon ya. So far Uni masih menggunakan semua yang Uni punya ya. Dan kemudian digali-gali lagi dan di follow up ya. Dan yang jadi kekuatan Uni adalah follow up-nya itu menurut saya keren banget karena punya berbagai macam jurus. Akhirnya orangnya iya juga gitu, menyerah juga gitu ya karena Uni Restinya punya kepercayaan yang sangat tinggi terhadap produk, terhadap bisnis dan juga mengerti bahwa apa yang ditawarkan itu baik ya nih ya. Wow, luar biasa. Oke. Sebentar ya nih, saya coba cek ada pertanyaan nggak ya di sini. Kayaknya tadi saya lihat ada deh, ya. Oh, ini ada pertanyaan dari Iva Yuniska. Uni Resti kan sebagai owner catering yang orang banyak tahu, gimana? Nah, ini maksud pertanyaannya saya nggak ngerti. Oh, gimana cara Uni follow up-nya dan mengatasi penolakan? Tadi udah dijawab ya, Iva ya. Follow up-nya membangun hubungan, terus udah gitu juga dengan berbagai macam kreativitas, dan dengan belief tentunya terhadap produk dan bisnisnya, mengatasi penolakan. Uni kayaknya nggak baperan ya nih ya, ditolak move on. Yes, biasanya kalau ditolak sekali itu ada sama sekali nggak ada baper gitu nih? Ya kalau ditolak ya paling saya suka ngomong sama suami saya aja, ya lagi seru-seru nih udah mau udah mau kayaknya gayung bersambut ya atau merespon, ternyata ya itu kan mereka nggak mau gitu kan. Terus saya ajak ini ya gitu aja sih, ya lalu
selintas-selintas gitu aja. Jadi karena saya pikir buang-buang waktu, saya juga harus bisa membagi waktu saya kan, yang di sini dapat, di situ dapat gitu ya. Jadi saya pikir ngapain buang-buang waktu gitu ya. Makanya saya agak nyambung ya kalau Bu Lani sering ngomong gitu kan. Masalah kecil itu dilupakan, masalah besar dikecilkan gitu. Jadi memang saya nyambung banget gitu karena memang saya dari dulu saya udah pakai pakai sistem itu gitu ya. Jadi kalau Oke. Jadi kalau ditolak, kalau bisa dilupakan ya lupakan gitu kan. Build fresh alihin lagi. aja gitu, alihin aja, buka aja nama-nama yang lain gitu. Yes. Kan nggak kecil dong. Yes. Oke. Thank you Uni. Untuk tipsnya ini sangat amat berguna ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Holida. Uni untuk nawarin bisnis MLM gimana cara ngomongnya ke pebisnis konvensional? Yang kedua, apa why-nya Uni secara keuangan sudah cukup? Iya, kalau saya nawarin bisnis ke konvensional ya, saya sih bisa masuknya bisa dari produk dulu, bisa juga dari bisnis gitu ya. Kalau dari bisnis ya, saya nggak, memang kan kita diajarkan juga kan, kita nggak perlu sebut dulu MLM, ya kan? Atau kalau dia udah tahu ya kita balik kan, tanya ada masalah dengan MLM atau apa gitu. Jadi saya sih ngikutin sistemnya aja gitu. Jadi saya nggak buat ngarang-ngarang, saya ikutin sistem yang diajarkan. Kalaupun akhirnya dia tahu apa yang harus saya jawab, saya sudah tahu. Dia belum tahu ya kita ajakin ke pertemuan, kita ajakin seminar. Toh akhirnya dia setelah itu menolak karena dia tahu, Res lu kok mau MLM gitu. Tapi nggak ada sih yang ngomong gitu. Tapi bagi saya apapun pemikiran mereka, ya nggak apa-apa gitu. Mereka mau bilang, oh Resti udah sukses kok mau ya di MLM gitu kan. Oh Resti udah sukses kok masih mau aja sih, capek-capekin aja atau apa, kayak nggak ada kerjaan atau mungkin ngoyo banget sih segala macam. Awalnya sih mungkin saya sempat kalau itu, aduh apa kata orang atau kata orang, tapi nggak lama sih saya pikir, ya udahlah, saya bilang nggak apa-apa, toh saya di sini juga yang perlu juga kita sama-sama ketahuin kan, kita sama-sama diajarkan bahwa nggak hanya materi semata yang kita cari kan, bahwa kita juga di sini kita malah membantu orang-orang yang memang sedang membutuhkan, ya kan, membutuhkan income tambahan, ya kita memberikan solusi, kita bahkan mensupport ya, para leader-leader mensupport. Bukankah ini mulia, gitu kan? Jadi kenapa kita juga harus nggak enak atau apa? Kalaupun dia belum menerima, berarti kan dia belum memahami niat baik kita, itu aja gitu kan. Dan pada suatu saat mungkin 2-3 bulan, 4 bulan, setahun atau 2 tahun ke depan, dia menyadari bahwa oh ya ternyata yang ditawarkan itu baik dan dia mungkin akan menghubungi kita. Seperti itu sih Dok kalau masalah yang pebisnis gitu ya. Jadi mungkin lakukan aja, kita nggak usah terlalu melebar kemana-mana gitu, lakukan yang udah diajarkan, kita prospek ya kita lakukan, nanti hasilnya gimana-gimana kita lihat aja gitu ya. Nah terus pertanyaan yang kedua tadi itu kalau apa yang jadi alasan Uni untuk saya akhirnya terjun di Nuskin? Oh ya, banyak sih cerita ya, sebenarnya banyak hal gitu ya. Saya juga melihat 2009 ketemu 2019 gitu. Ternyata di ujung-ujung sama gitu ya, atasannya sama, plan-plannya sama gitu. Itu menurut saya ya keren lah gitu ya, ada tanda-tanda keren gitu. Kedua, saya yakin produknya bagus. Saya rasa kalau jualan produk bagus ya nggak ada yang susah kan gitu ya, menurut saya ya. Ketiga, saya 2 tahun yang lalu saya memang mau punya usaha, betul Dok. Saya mau punya usaha lagi yang agak nyambung dengan bisnis saya, core bisnis saya, ya ataukah resto ataukah apa gitu. Tapi memang suami saya dan anak saya ini seleranya agak tinggi gitu, sehingga kan kita perlu invest dana yang cukup lumayan besar gitu ya. Karena nggak mau yang nanggung-nanggung, nggak mau cuma bikin rumah makan yang biasa atau resto yang biasa gitu. Jadi mimpinya memang anak saya dan suami saya tinggi gitu. Belum terrealisasi gitu ya. 2 tahun yang lalu kita ada rencana. Nah akhirnya karena ya tadi itu saya nanti dulu, oke nanti dulu gitu ya. Nah akhirnya pas saya melihat di Nuskin gitu ya, ini katanya bisnis juga, saya juga awalnya, oh bisnis ya, kok ngomongnya bisnis sih apa gitu kan. Nah terus akhirnya saya melihat setelah dijelaskan lagi sama Dokter Verji ya, dengan sama Pak Roy juga gitu kan, bahwa
bisnis ini 10 sampai 20 tahun ke depan, ini keren banget. Jadi kalau saya melihat, oh ya kita kan juga mesti memikirkan jangka panjang gitu kan. Oke sekarang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan, kalaupun saya saat ini alhamdulillah diberi kesehatan, saya punya bisnis kedua yang memang yang rencana saya belum saya jalankan, nggak ada salahnya saya untuk menjalankan yang ada di depan mata gitu kan. Uh, yang apa yang juga kalau orang beli produknya itu happy kan gitu ya, happy itu kan juga kita senang gitu. Terus modalnya kalau bicara modal ya ya tadi itu balik lagi kan, kalau saya bisa berasumsi kalau saya ikut, saya berpikir teman-teman yang juga mungkin nggak punya modal yang banyak kan juga jadi tertarik gitu kan, oh ya ternyata betul nggak perlu punya modal yang banyak gitu. Jadi itu salah satunya juga usaha saya yang tadinya mau saya buat ke pending, saya juga akhirnya ikut di sini. Oh ya udah, ternyata juga modalnya nggak besar. Ternyata kalau kita seriusin dapatnya lumayan besar kan gitu ya dok ya. Jadi satu lagi, saya nggak mau buka usaha yang saya buat 16 tahun. Saya itu dari produksi ya, dari pertama dari orang memesan ya. Jadi semua memang saya itu orang yang perfect. Jadi saya nggak mau, saya nggak kontrol semua dari orang memesan, semua pesanan karyawan saya, semua kerjaannya semua tetap bermuara ke saya. Jadi memang saya cek semua, sampai produksi, sampai pengiriman, sampai acara, sampai hari H, sampai segala macam itu semua saya harus tahu dan saya monitor, sehingga saya akhirnya kalau mau buka bisnis saya nggak mau yang sama gitu kan, karena juga pasti kan umur kita bertambah. Jadi ternyata di Nuskin enak ya kan, ada yang pesen gue mau ya pesen, gue ini gue habis gitu, gue mau pesan misalnya suplemen gue habis gitu ya dok, udah aku kan cuma tinggal order di Nuskin, aku klik web ya, dikirim mau dikirim apa mau diambil apa mau diapa, aku nggak perlu kan bikin ininya suplemennya, aku nggak perlu produksi, aku nggak perlu packaging, aku nggak perlu segala macam. Kalau aku nggak mau repot, aku Nuskin yang delivery. Kalau ini kan aku semua gitu. Jadi saya akan berpikir akan mencari saat ini ya, apalagi di saat corona kan nggak mungkin dong kita bikin bisnis yang nggak tepat gitu kan. Bagi saya ya ini sesuatu yang tepat gitu. Masalah besar kecilnya penghasilan atau apapun ya kita nikmati aja, kita syukuri gitu kan, ya syukur-syukur ya saya bisa kayak bulan nih ya kan, kalau Amin. diamini. Ya, ya, ya. Ya, Uni. Jadi aku juga ngelihat bahwa Uni tuh sebetulnya suka sekali bisnis ya, Ni. Punya bisnis tuh Iya, kayak punya mainan ya, Ni. iya, Habis iya, punya iya, mainan satu, pengen punya mainan yang berikutnya ya. Ini memang salah satu ciri-cirinya entrepreneur nih, kayak gini nih. Suka banget sama yang namanya bisnis. Bisnis apa aja pengen coba dijajal gitu kalau iya, bisa kan. iya, Dan yang serunya tadi adalah menurut Uni yang namanya bisnis meskipun MLM ya judulnya tetap bisnis iya, gitu ya. iya dong. Dan asalkan kita punya niat baik ya nggak ada ruginya nawarin sama orang lain ya, justru ini menjadi kebaikan buat kita dan buat dia Betul. juga ya nih Iya, ya. iya, Ya, jadi ini menjawab pertanyaannya Mbak Holida, dan tadi juga ada pertanyaan dari Dokter Agnes, katanya Uni bisnis bagian mana dari bisnis Nuskin yang membuat Uni klik dengan bisnis Nuskin? Aku rasa ini tadi Uni udah jawab ya, yang bagian bahwa di bisnis Nuskin tuh kita nggak usah repot dari A sampai Z. Bener nggak nih? iya, Atau betul. ada lagi nggak nih yang Uni klik selain dari hal itu? Ya, yang pasti saya juga kan harus tahu produknya karena saya juga orang jasa gitu ya, bahwa produk kualitas itu nomor satu gitu ya. Itu yang selalu saya tanamkan, dan saya melihat ya Nuskin keren banget nomor Hmm. satu. Balik lagi kan suami saya juga ngomong, wah Nuskin udah keren gitu ya. Udah saya ikutin dia, dan makin lagi tersupport gitu. Satu lagi mungkin dok, saya pun dalam tadi mengembangkan gitu ya dok, sebenarnya di usaha saya nggak ada hubungannya gitu. Dulu sempat saya kepikiran kan dok, aduh ini nggak ada hubungannya ya gitu, kok Resti buka bisnis gitu. Orang kan biasanya buka bisnis dengan yang lain bisnis yang sama gitu ya. Saya kan enggak gitu ya, catering ke kecantikan. Saya bilang ya kecantikan aja, yang rias-rias ataupun yang berhubungan dengan kecantikan aja nggak ikut. Saya bilang bodo amat lah. Saya bilang saya masukin aja, saya pantas-pantasin aja gitu dok. Saya cocok-cocokin, ternyata setelah dijalani nyambung aja gitu dok. Ternyata apa dok? Orang mau merit kan butuh cantik. Orang mau merit butuh Betul. pada badannya kurus. Di awal nggak kepikiran, nggak nyambung nih, catering, makanan, ya kan?
catering, makanan, terus sama kecantikan, nggak ada hubungannya gitu. Tapi saya hubung-hubungin gitu. Ternyata seiring sejalan saya cari chemistry-nya. Jadi sebenarnya semua mungkin teman-teman yang baik yang punya usaha sama yang nggak punya usaha itu sebenarnya nggak ada yang nggak cocok sih. Pokoknya selama kita yakin ini bisa kita masukin ya masuk aja sih saya rasa gitu. Karena ya memang kita produk 3 unggulan yang memang tren kan, mega tren kan di saat ini sampai berpuluh-puluh tahun selama ada kehidupan. Kayak gitu sih. Yes, yes. Aduh, Uni keren banget ya. Uni itu kreatif, resourceful, sehingga bisnisnya itu bisa menyenangkan buat Uni. Itu salah satu hal yang saya suka dari dari Uni Resti. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Uni ya. Teman-teman udah puas belum nih? Yang puas gali-gali Uni Resti, tuliskan dalam kolom komentar puas ya sebelum kita menutup sesi hari ini. Kalau nggak beres-beres sampai tengah malam, saya yakin masih banyak yang pengen tanya. Dipuasin dulu aja hari ini. Uni, ini ada pertanyaan. Saya punya teman pebisnis konvensional dan sudah nawarin bisnis Nuskin, tapi dia bilang aku nggak suka MLM. Nah, gimana cara kita meyakinkan agar dia percaya bahwa bisnis Nuskin itu bagus dan layak untuk dikerjakan? Saya ganti formula pertanyaannya ya. Mungkin gini nih, gimana caranya, apa tips Uni sehingga Uni itu bisa diterima sama orang lain meskipun ini MLM? Iya, jadi mungkin kita lihat juga sih kalau saya follow up yang udah ditolak itu kan teman saya, ya kan? Teman saya, terus saya follow up lagi. Ada vendor saya juga gitu ya. Jadi tergantung mungkin nanti yang menolak ini siapa gitu ya. Teman atau memang kita nggak sama sekali kita nggak kenal, cuman baru kenalan di medsos ini kan juga pengaruh ya. Karena ikatan emosionalnya juga akan beda gitu ya. Kalau saya tadi boleh cerita memang ya ada karena teman saya SMP, teman saya kuliah, ya kan vendor saya yang secara hubungan awalnya ada. Nah kalau memang ternyata kenal di medsos ya, kalau mereka udah nolak terus, ya kita seperti Bulan bilang kemarin kan, ya udah jangan merapat dengan yang negatif dulu gitu kan. Jadi kita feelingnya juga harus dimainkan sih seberapa rasanya ini masih bisa kita follow up seperti itu. Jadi kalau saya karena ini backgroundnya saya tahu, kenal dan mereka juga pernah jadi bagian dari teman-teman saya, ya saya nggak ada salahnya saya ulang lagi gitu. Jadi mungkin dilihat dulu siapa kalau memang teman ya dia nggak suka MLM, ya mungkin bisa coba. Saya sih kalau bisnisnya udah nggak masuk, saya coba sharing-sharing produknya aja lagi gitu kan. Coba deh pakai produk yang Galva nggak mau, ya coba yang lain gitu ya. Nanti sampai coba yang lain. Jadi selama dia masih menjawab WA kita sih ya berarti kita masih oke-oke aja sih kalau menurut saya. Atau menjawab telepon kita, nggak jawab aja juga belum tentu besok kita nggak follow up aja lagi. Gitu. Seperti itu sih Dok. Semoga Iya. bisa menjadi solusi. Oke, aku suka banget yang tadi follow up aja lagi gitu. Ngapain sih dibikin pusing gitu ya nih ya. Kayaknya Uni mah Iya, bakal terus follow up sampai dia bilang iya deh ya. iya. Pokoknya follow up aja terus sampai dia bilang iya. Tuh, ini adalah tips dari Uni Resti ya. Jadi untuk pertanyaan yang tadi, gimana caranya meyakinkan kalau dia pebisnis konvensional dan nggak suka MLM, dilihat dulu dianya siapa ya. Kalau Iya. misalnya punya hubungan yang baik ya follow up aja terus gitu, follow up aja lagi gitu. Oke, oke. Uni ada pesan-pesan untuk teman-teman di sini sebelum kita tutup? Oh ya, mungkin saya tambahan sedikit yang tadi masalah MLM. Saya juga sempat teman saya yang jadi brand partner juga bilang, gue nggak mau MLM, suami gue anti MLM, gue nggak mau MLM. Jadi saya paling bilang gini, ya udah sekarang gini, nggak usah lo mikirin sistemnya, nggak usah lo nggak usah ikut MLM ini juga nggak apa-apa. Yang penting kalau lo mau jualan, lo dapat sharing bonus ya 750.000. Lo dapat home spa, lo jualan 1 juta, udah lo nggak usah mikirin ini mau LMM ya kan, bener nggak dok? Ya kan kalau lo nggak mau MLM ya udah nggak apa-apa, lo ambil aja tuh sharing bonus, lumayan nggak di saat sekarang lo jualan satu produk 1 juta. Kalau lu jualan 3 juta, udah lumayan tuh buat bayar listrik apa bayar apa. Udah sih paling coba presentnya gitu. Jadi memang kita nggak bisa memaksakan orang yang anti MLM gitu ya, karena ya nggak tahu ya di dalam pemikiran dia apa juga sebenarnya dia mungkin nggak tahu gitu. Ya udah kita ngomongin sharing bonus aja gitu kan. Biasanya dia lebih masuk tuh. Oh iya ya, oh lumayan juga ya gue jualan 5 dapat 5 juta. Iya. Oh ya udah gue mau deh. Ya nanti kan tinggal lihat jalan apa enggak. Banyak juga yang mau nggak jalan, itu nggak apa-apa. Itu sih Yes, dok. Ya betul jadi betul. ya, ya jadi ya mungkin yang bisa saya juga
pengalaman saya sharing ya, yang pasti ya kita selalu berpikir positif, ya kan, jalani saja, ya kan. Mungkin saat kita diarahkan plan kita, ya ikuti aja, jadi jangan terlalu banyak pertanyaan, entar begini, entar begono, bisa nggak ya aku, bisa nggak ya, gitu ya. Ternyata kan juga, kita juga di sini kan belajar, banyak orang yang dari nggak bisa jadi bisa, gitu kan ya. Intinya ya seperti itu sih, Dok, dijalani, berpikir positif, ya kan, dan, tepat waktu, disiplin, itu mungkin juga salah satu, kunci utamanya, dan kita sadar kita ini bisnis, jadi, nggak perlu juga mungkin, harus di mall gitu ya, di saat dimana kita memang harus kita bisa lakukan sendiri, kita lakukan, ya saat kita mentok baru kita bertanya, seperti itu sih. Itu sih yang coba saat ini dari awal saya lakukan adalah itu. Jadi saya nggak terlalu banyak bertanya, kalau saya mentok baru saya tanya Dokter Verji. Seperti itu. Oke, oke, oke. Aku jadi kepikiran satu pertanyaan penting nih, yang belum aku tanyain sama Uni. Nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Kupas tuntas nih, rugi ntar Uninya nggak mau tampil lagi loh kalau next time belum tentu ada kan nih. Jadi aku tanya sekarang aja. Uni sehari-hari kerjanya seperti apa sih nih? Ini pasti Oh banyak iya, pertanyaan dari teman-teman. Bisa iya, banget cepet gitu dari April sampai sekarang iya. brand director dan beberapa brand partner gitu. Uni kerjanya sehari-hari berapa jam? Oh ya, saya memang, sempet kan diajarkan kita ya untuk, nyiapin waktu, tapi kalau saya, kapan waktu aja gitu ya. Saya dari pagi tuh biasanya saya malah lebih seneng pagi ya follow up, karena kan orang belum tentu bales, pagi saya follow up gitu ya. Nanti saya bagi waktu juga, pagi di jeda 1 jam saya follow up juga tim, konvensional saya gitu ya. Ya setiap waktu sih gitu. Jadi saya ya kalau ada yang jawab langsung ya saya jawab gitu kan. Jadi boleh dibilang, 20 apa ya, nggak 24 jam 24 jam juga sih, tapi ya selama itu saya handphone standby sih gitu. Saya Yes. handphone selalu standby, jadi yang mana yang bisa saya, hubungi gitu ya, saya hubungi, nanti tergantung balasannya kan tergantung dia kan, saya menjawab tergantung balasan dari apa, yang saya WA sebelumnya, gitu ya, bisa 3 sampai 6 orang yang saya prospek setiap harinya. Kalau saya lagi kehabisan, misalnya saya belum main jujur saya bilang sama Dokter Verdi, saya belum main di medsos dan segala macam gitu ya, saya coba, pakai trik yang lain gitu, gimana ya, saya di medsos belum dapat, tapi saya coba menggali, orang-orang yang dulu atau, klien saya atau apa yang saya coba gali untuk saya juga perkenalkan gitu. Jadi saya, meramu aja sih gitu, maksudnya apalagi ya gitu. Kira-kira kalaupun saya nggak di medsos kan bukan berarti saya nggak bisa dapat prospek dong. Betul, betul. Ini kuncinya ya, resourceful ya nih ya. Dan Iya, sepertinya saya setuju sama seperti yang Uni bilang ya, kita kalau punya bisnis, bukan kadang-kadang, kita kalau punya bisnis itu sebetulnya yang nggak bisa kerjanya dipatok jam ya. Yang iya, namanya bisnis itu pasti 24 jam dan ketika bisa ya dikerjain iya, gitu. Bener iya, ya nih ya? betul, Itulah heeh. bisnis ya. Iya, Oke, oke. Wah, Uni, terima kasih banyak loh nih untuk sharing-nya yang murah sama-sama. hati, menginspirasi. Saya doakan the next goal bisa dicapai tanpa Amin. kesulitan yang berarti dan Iya, Uni makin bisa membantu orang lebih banyak lagi ya. iya. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa Dok, lain kali ya. iya mungkin satu Dok, Yes, usaha doa. usaha-usaha Semua, jangan lupa doanya ya. ya, semua kita lakukan, yang pasti atas ridhonya, atas izinnya, Dia memberikan kita rezeki. Amin, amin, amin. Amin, setuju Uni, setuju. Terima kasih banyak Uni untuk sharingnya. Saya juga doakan teman-teman di sini supaya bisa terus ingat untuk berdoa ya. Iya, Terima kasih Uni. Sampai ketemu ya iya, nih next iya. time. Bye. Oke, bye.